pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Kita akan membahas bentuk umum dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Karena a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. A dan B ini disebut sebagai koefisien, sedangkan C ini disebut sebagai konstanta. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Berikutnya cara menentukan akar persamaan kuadrat. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, yang pertama kita bahas adalah cara memfaktorkan. Di sini sudah ada contoh persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan koefisien x kuadrat dengan konstantanya. Ini ada 1 kali 6, hasilnya 6. Berikutnya kita cari dua bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 6. Di sini ada 1 kali 6, negatif 1 kali negatif 6, ada 2 kali 3, dan bisa juga negatif 2 kali negatif 3. Mana yang akan kita ambil? Kita lihat koefisien X. Koefisien X ini adalah positif 5. Jadi kita ambil yang jumlahnya 5. Jumlahnya 5. Kita cek satu persatu. 1 ditambah 6, 7. Negatif 1, negatif 6, negatif 7. Berikutnya, dan berikutnya. Ternyata yang jumlahnya 5 adalah 2 dan 3. Jadi 2 dan 3 ini yang akan berikutnya kita masukkan ke dalam bentuk seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan memfaktorkan. Ini 2 dan 3 tadi. Untuk mengujinya, supaya kalau misalnya kalian ragu, bisa kalian uji, kalian kalikan ya. Saya yakin semuanya masih ingat. Ya, bisa kalian kalikan yang kalian seperti ini. Ya. Kalau hasilnya sama, berarti pemfaktorannya ini sudah benar. Nah, berikutnya di sini ada x tambah 2 sama dengan 0 dan yang kedua adalah x tambah 3 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. Jadi ini x-nya sama dengan negatif 2. Kalau yang ini x-nya sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan negatif 3. Seperti itu ya adik-adik. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Yang tadi di sini konstantanya positif, sekarang konstantanya negatif. Pertama caranya kita kalikan dulu. Jadi 1 kali negatif 8 itu hasilnya negatif 8. Kita cari perkalian negatif 8.
ada 1 kali negatif 8, negatif 1 dikali 8, 2 negatif 4, negatif 2 dan 4. Mana yang jumlahnya negatif 7? Wah, ternyata yang jumlahnya negatif 7, 1 ditambah negatif 8. Jadi yang kita ambil positif 1 dan negatif 8. Kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam sini. Setelah itu kita hitung. Ini X1-nya, kemudian ini adalah X2-nya. Jadi X1-nya adalah negatif 1 dan X2-nya adalah 8. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X dikurang 8 adalah negatif 1 dan 8. Gimana adik-adik? Sudah paham? Atau kita lanjutkan satu contoh lagi? Nah, adik-adik, kita bahas satu contoh lagi ya. Kalau tadi kita bahas yang koefisien X kuadratnya 1, sekarang kita bahas yang koefisien X-nya lebih dari 1. Di sini ada contoh 3X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi caranya yang pertama masih sama. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Kita cari perkaliannya dulu. Ini ada beberapa perkalian yang hasilnya 12 ya. Kita cari yang jumlahnya 8. Ternyata yang jumlahnya 8 adalah 2 dan 6. 2 dan 6 ya. Jadi 2 dan 6 ini yang akan kita gunakan ya. Jadi ini ada 3X ditambah 6 dikali 3X tambah 2 bagi 3. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena koefisien X kuadratnya itu lebih dari 1. Jadi di sini ada 3. Kalau yang tadi kan 1, jadi per satunya itu tidak saya tuliskan. Jadi di sini 1 per 1. Kalau misalnya koefisien X kuadratnya 5, jadi kalian tuliskan di sini 5X dibagi 5. Nah, berikutnya kita cari 6 atau 2 yang bisa dibagi 3. Ternyata yang bisa dibagi 3 itu 6. Jadi 6 kita bagi 3 sama dengan 2. Kemudian 3X dibagi 3 sama dengan X atau 1X ya. Hasilnya adalah X ditambah 2 dikali 3X tambah 2 sama dengan 0. Jadi pembaginya ini sudah habis ya, kita bagi dari sini tadi. Selanjutnya kita hitung nilai X1 dan X2-nya. Ternyata X1-nya kita dapatkan negatif 2 dan X2-nya kita dapatkan negatif 2 dibagi 3 ya. Ini teman-teman, jadi meskipun koefisien X kuadratnya itu lebih dari 1, caranya tetap sama ya. Jadi caranya yang awal tadi kita kalikan koefisien X kuadrat dengan konstanta, kemudian kita cari perkaliannya, berikutnya kita cari yang jumlahnya 8, baru kita masukkan ke dalam bentuk seperti ini. Baru kita cari nilai X1 dan X2-nya. Jadi akar-akar persamaannya adalah negatif 2 dan negatif 2 per 3 ya. Nah, setelah tadi pembahasan kita sudah ada 3 contoh untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan untuk cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya adik-adik. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.